Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini dalam keadaan suasana cuaca yang cerah. Kita masih diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua yang hadir pada saat ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang dibawakan nanti oleh Melisa Rahmawati SPD. Untuk itu, semoga kali lagi salawat dan salam tetap tercurah limpahkan dan kita mendapat syafaat darinya pada yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Bapak Guru yang sama-sama hadir pada acara diseminasi budaya positif yang nanti akan dibawakan oleh Melisa Rahmawati SPD dari SDN 2 Purwasari, Kecamatan Kawali. Untuk itu, mohon sekiranya keridhaan dan keikhlasan Bapak Ibu guru semuanya di sini untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh saudari Melisa Rahmawati dalam pelaksanaan diseminasi ini. Untuk itu, sebagai kata pembuka atau membuka acara ini, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan dengarkan penuturan atau tutur dari diseminasi yang akan dibawakan oleh Melisa Rahmawati SPD dari SDN 2 Purwasari, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Waktu dan tempat disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Purwasari yang saya hormati, dan Bapak Ibu guru semua yang hadir di sini yang saya hormati. Alhamdulillahirobbilalamin, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul semua untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 1.4 yaitu diseminasi budaya positif. Nah, Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini saya lakukan yaitu untuk memenuhi salah satu pemenuhan tugas saya, yaitu dalam rangka program pendidikan guru penggerak, yaitu pada angkatan 7. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena telah menyempatkan waktunya dalam sisa-sisa kesibukannya. Bapak Ibu semua menyempatkan untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, Bapak Ibu yang akan saya paparkan di sini, mohon maaf sekali ya. Saya di sini memaparkan itu bukan berarti saya untuk menggurui Bapak Ibu sekalian. Saya di sini hanya mengajak sharing diskusi kepada Bapak Ibu semua tentang budaya positif. Saya yakin bahwa Bapak Ibu semua di sini itu sudah sangat mumpuni ya. Bapak Ibu sudah mendengar itu apa budaya positif? Belum. Untuk itu kita diskusikan tentang apa itu budaya positif. Selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir di sini. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah yang kita cintai ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum melaksanakan kegiatan ini, alangkah baiknya kita melaksanakan SBB terlebih dahulu ya. Karena untuk kegiatan ini lebih menyenangkan gitu, tidak terlalu kemarin ada yang mengikuti Amazing Brain, Pak Edi mungkin ya, mengikuti Amazing Brain ya, bahwa fokus itu harus dikondisikan katanya. Maka dari itu kita sebagai pendidik, kita juga untuk mengkondisikan fokus anak itu melakukan SBB terlebih dahulu ketika kita akan melakukan pembelajaran. Ya, SBB ini saya adaptasi dari ketika saya mengikuti lokal karya 1 di SMP 1 Cijenji. Nah, untuk itu mohon maaf Bapak Ibu bisa berdiri dulu.
SDG ini Bapak Ibu mengikuti apa yang saya ucapkan dan apa yang saya lakukan. Ya, sebentar ya. Boleh nggak pakai ini? Boleh. Ya, SDG seperti ini Bapak Ibu. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Mohon maaf ya. Lagi mungkin selanjutnya masih seperti ini. Ya, aku kesini. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Ya, bisa diikuti? Ya. Ya, untuk yang pertama yang masih muda ya Bapak Ibu, kita lakukannya secara perlahan-lahan. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku paham, aku bisa. Saya di sini tuh mencoba fokus. Untuk selanjutnya ini sedikitnya tidak beraturan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mengikuti gerakan apa yang saya ucapkan. Ya, boleh ya? Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, masa aku paham, masa tahu, aku paham, bisa dan melakukan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Bagaimana sulit tidak? Sulit. Itu adalah salah satu SDG ya. Jadi ketika pembelajaran berlangsung, kita sebagai pendidik berharap ya anak-anak itu minimal tahu ya, bisa paham dan melakukannya. Bagaimana Bapak Ibu? Masih tegak? Saya sendiri masih tegak ya Bapak Ibu. Ya, menurut fasilitator saya berkata bahwa kita mulai suatu kegiatan itu dengan senyum yang tulus. Bapak Ibu tahu bisa membedakan seperti apa senyum yang tulus itu? Ada yang senyum serius ya, ada yang senyum bahagia, ada yang senyum tulus. Ya, menurut fasilitator saya Pak Hendrianto mengatakan bahwa senyum tulus itu bisa dilihat bagaimana dia tersenyum. Ya, Bapak Ibu. Jadi ketika dia tersenyum 5 cm ke pinggir dari bibir, itu menandakan bahwa Bapak Ibu itu sudah tersenyum secara tulus ya. Tapi tidak harus simetris ya Bapak Ibu, dua-duanya ke sini lebar. Kalau hanya satu yang ke sini berarti belum tulus ya, atau itu lebih terkesan apa ya, menyebarkan orang ya, atau itu senyum sinis. Nah, untuk itu satu lagi ya sedikitnya. Kalau di Braille Magic kemarin itu pagi ya Pak Edi ya, pagi, siang, malam, sore ya. Bapak Ibu sudah tahu? Belum. Iya, untuk di sini saya akan tekuk 1, 2, 3. Di mana ketika tekuk 1, saya bilang tekuk 1, Bapak Ibu, tekuknya 2 kali. 1, 2, go. Ya. 1, 2, go. Ya. Ketika saya bilang tekuk 2, nanti 1, 2, yes. Ya, Bapak Ibu. 1, 2, yes. Ya. Satu lagi, ketika saya bilang tekuk 3, nanti Bapak Ibu 1, 2, bus. Ya. Tekuknya 2 kali. Tadi yang satu ya. Yang satu go, yang satu yes, yang satu lagi bus. Ya. Bisa dimulai? Bisa. Ya, kita coba ya Bapak Ibu. Tekuk 1. Go.
Nggak bisa dibeli. Di sini ada konsep modul utama modul budaya positif. Nah, ini adalah konsep-konsep yang saya pelajari ketika di modul 1.4 ya. Nah, ini nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua itu tentang disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga risiko. Nah, untuk keyakinan kelas sebagai contoh, ini saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas saya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan saya paparkan apa itu keyakinan kelas. Di slide pertama, kita akan membahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru itu adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, mungkin berdiferensiasi sekarang ini tidak asing bagi Bapak Ibu ya, karena ini diterapkan di kurikulum Merdeka pembelajaran sekarang. Ya, Gomer, betul sekali. Ya, Bapak Ibu, apa itu berdiferensiasi? Ada yang sudah tahu? Ayo, ya. Saya analogikan seperti ini ya. Saya belajar IPA. Di sana ada kata berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu adalah salah satu bentuk modifikasi. Ibu tahu semua pohon kaktus? Tahu? Iya. Nah, itu adalah salah satu contoh makhluk hidup yang berdiferensiasi dari durinya. Tahu? Nah, yang kita sebut duri itu ternyata bukan duri, Bapak Ibu, itu daun. Dan yang hijaunya itu adalah batangnya. Nah, kenapa daun di sana berdiferensiasi? Karena dia untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi apabila daunnya lebar, kaktus itu hidup di mana? Di gurun ya, atau di tempat yang kering. Ya, nah maka dari itu dia berdiferensiasi menjadi lebih kecil untuk menekan proses respirasi atau penguapan, sehingga dia tidak akan kekurangan air. Nah, begitupun dengan pembelajaran kita berdiferensiasi. Maksudnya seperti ini, kita sebagai guru itu harus lebih peka ya, harus mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak didik kita. Misalnya, anak didik kita kan berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Ada yang unik, ada yang khas ya. Misalnya dari cara pembelajarannya itu ada yang audio itu apa mendengarkan ya, visual, ada yang audio visual, ada yang kinesthetik yang sering jalan itu ya. Nah, kita sebagai pendidik itu harus bisa mengcover semua pembelajaran itu agar bisa diterima oleh anak didik kita yang berbeda-beda tersebut. Ya. Nah, hal itu bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini sedang booming sekali ya Bu Ibu ya. Sampai ada lagunya itu udah saya nyanyikan. Ya. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada berapa Bu Ibu? Ada 6 di sana. Oh, ada 5 ya. Yang pertama, beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan budaya. Nah, selanjutnya yaitu disiplin positif. Nah, disiplin itu Bapak Ibu pasti sudah sangat familiar dengan kata disiplin. Apa itu disiplin Bapak Ibu? Apa? Mengikuti aturan. Ya, kalau saya itu pertama ketika mendengar kata disiplin itu yang saya bayangkan itu menakutkan Bapak Ibu. Karena kenapa itu identik dengan hukum? Kan kalau saya sebagai siswa dulu dengan kata disiplin itu kan menakutkan gitu, karena itu identik pasti dengan adanya hukuman. Nah, di sini disiplin itu dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita sebagai pendidik itu tujuan kita itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku sesuai nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik.
Ya, menurut yang saya alami, saya yakin bahwa anak didik kita itu melaksanakan disiplin itu belum muncul dari dirinya atau belum ada motivasi intrinsik ya. Saya kira anak tersebut melaksanakannya itu karena takut dihukum misalnya ya, atau karena dia ingin menyenangkan orang gurunya gitu. Seperti ada fenomena ya, mungkin terjadi atas pada saya atau ibu-ibu ya. Saya misalnya mengajar di kelas 5 ya, setelah 1 tahun kemudian anak tersebut kan naik ke kelas 6. Dan ketika anak tersebut berada di kelas 5, saya itu mudah untuk mengkondisikan anak-anak gitu. Ketika naik kelas, tidak wali kelas, dia tidak akan patuh lagi terhadap kita, betul tidak Bapak Ibu? Nah iya, berarti disiplin yang ada pada diri mereka, yaitu hanya sebagai motivasinya itu mungkin mendapatkan pujian, penghargaan, ketika nilai ketika kita menjadi wali kelas, mungkin saya pasti kalau disuruh sama ibu mendapatkan nilai plus, nah gitu. Nah kita sebagai guru sekarang harus bisa memunculkan ya motivasi intrinsik yang ada pada diri siswa. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya itu melalui disiplin positif. Nah, disiplin positif ini adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, sekarang merupakan PR kita bagaimana seorang siswa itu bisa melakukan disiplin tanpa ada iming-iming lain gitu ya. Jadi berdasarkan kemauan diri sendiri. Dan untuk materi selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, seperti yang saya pelajari pada modul 1 guru penggerak itu, bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya, salah satunya yaitu untuk bertahan hidup. Nah, di sini bertahan hidup itu kita itu membutuhkan tempat tinggal, makan, minum, ya seperti sandang, papan dan pangan. Ya. Nah, terus selanjutnya bahwa kebutuhan dasar manusia itu ini memiliki kasih sayang dan rasa diterima. Ya, sebagai contoh Bapak Ibu sering melihat tidak kalau anak didik kita suka caper, ya aktif misalnya berjalan-jalan dia, nah itu salah satu tanda bahwa anak tersebut itu kekurangan dalam kebutuhan dasarnya itu dalam segi kasih sayang dan rasa ini diterima. Makanan itu aktif sehingga memicu kita itu untuk lebih memperhatikan dia gitu ya. Nah di sana kita sebagai pendidik itu harus peka ya, jangan dimarahi Bapak Ibu ya, karena anak ini belajar ya, karena di sini mempunyai kebutuhan dasar manusia. Nah selanjutnya itu penguasaan. Nah ini banyak sekali ya bahwa ada salah satu anak didik kita itu ingin berkuasa di kelasnya, misalnya dia mengatur ya yang lain, selalu ini walau itu depan gitu. Nah jadi bahwa anak tersebut menandakan bahwa kebutuhan dasar dia itu yang belum terpenuhi itu penguasaan. Nah selanjutnya kebebasan. Nah kebebasan mungkin ini akan lebih sering terjadi dialami oleh Bu Astri ya, ibu guru kelas 1 ya. Anak-anak itu misalnya tidak mau diam di tempat duduknya, sering lari-lari saja. Padahal kita tidak bisa menyalahkan bahwa anak itu hanya membuat lari-lari saja, mungkin saja dia sambil mendengarkan, karena posisinya kebutuhan dasar anak tersebut itu ingin bebas atau freedom. Nah itu tinggal bagaimana saja cara kita itu untuk mengarahkan anak didik itu merasa kepuasan bebas dengan dia bisa duduk tertib di kelasnya. Nah selanjutnya kesenangan. Untuk yang kesenangan sebagai contoh, misalnya ada anak yang hobinya menggambar begini, kenapa tidak ketika kita menggunakan materi pemarahan
pembelajaran anak didik kita itu sambil menulis, misalnya, sambil menggambar, gitu ya. Ya, mungkin waktu dulu saya itu masih menjadi guru yang bilang sebelum mempelajari modul ini, gitu ya. Mungkin kita akan memarahi misalnya anak tersebut menuju belajar misalnya, jangan menggambar, harus memperhatikan, gitu ya. Nah, mungkin caranya akan lebih baik lagi jika kita mengarahkan bahwa nanti ada kesenangan, ada waktunya untuk kesenangan tersebut dilakukan. Mungkin belum ketika kita melakukan pembelajaran. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan tindakan yang tujuan tertentu dengan tujuan tertentu. Nah, yang melatar belakangi atau yang mendorong perilaku manusia itu ada 3 poin. Yang pertama, dia berperilaku itu karena tadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, misalnya, saya akan datang tepat waktu karena saya tidak mau dihukum oleh guru misalnya. Terus motivasi yang kedua itu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya anak-anak mau melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan berupa ujian dari guru-gurunya. Atau kalau dulu ya kita media pembelajaran itu dengan sistem penghargaan ya. Dulu saya pernah mencoba dengan misalnya ke sekolah contoh. Siapa yang berani atau menjawab soal, dia akan mendapatkan contoh. Ternyata Bapak Ibu itu adalah sebuah pembelajaran yang tidak hanya positif saja, ada dampak negatifnya ketika kita melakukan dengan sistem penghargaan yang balas seperti itu. Nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, yang terakhir ini adalah motivasi menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini adalah motivasi yang diharapkan ya, kita bisa menimbulkan anak tersebut itu memulai motivasinya dari diri sendiri. Jadi dia melakukannya tanpa ada harapan imbalan ataupun takut akan hukuman. Nah, di sini adalah konsep disiplin identitas kurang tepat atau gagal. Jika Bapak Ibu menerapkan sebuah disiplin dengan konsep hukuman atau penghargaan, maka Bapak Ibu itu disebut sistem itu akan gagal, ya atau salah. Ya. Kenapa? Karena dengan hukuman itu nanti akan menyakiti anak didik kita. Iya, secara tidak sadar kita itu akan menyakitinya secara verbal ataupun non verbal ya. Karena kita juga manusia ya. Ketika ada anak yang bandel, kita tidak sadar mengeluarkan kata-kata yang tidak layak didengar misalnya. Nah, itu sudah menyakiti anak didik kita. Apalagi secara non-verbal, kita menggunakan kekerasan, itu sudah tidak boleh. Nah, selanjutnya anak itu merasa tidak nyaman dan takut, ya. Terus anak itu merasa memaksa, terpaksa, dan itu akan secara tidak sadar kita melatih anak didik kita itu untuk belajar menyembunyikan kesalahannya. Kenapa? Karena takut dihukum, dia tidak berani untuk jujur. Ya. Nah, selain itu juga akan membuat anak itu rendah diri. Kenapa rendah diri? Karena secara tidak sadar kalau dihukum, kita kalau memarahi anak di depan kelas langsung atau kita bawa anak dulu ke ruangan, spontan ketika anak melakukan kesalahan, kita langsung spontan memarahi anak di depan teman-temannya. Nah, itu akan membuat anak itu rendah diri, ya. Maka itu disebut konsep dengan konsep gagal. Jadi kita tidak dianjurkan untuk menerapkan konsep disiplin dengan hukuman. Selanjutnya dengan penghargaan. Nah, yang tadi saya jelaskan bahwa ada sisi positif negatifnya dengan menggunakan sistem penghargaan. Positifnya, anak itu akan termotivasi maju ya. Dia karena ingin apa? Karena dia ingin mendapatkan penghargaan bukan dari dalam dirinya sendiri. Nah, selain itu dengan penghargaan akan merusak hubungan atau perasaan diri.
Misalnya yang anak yang aktif atau yang sering maju ke depan, dia akan mendapatkan banyak hadiahnya atau penghargaannya. Otomatis teman yang tidak mendapatkan itu adalah merasa diri ya, karena kebutuhan dasar itu bahwa mereka juga mau Bapak Ibu ya diberikan hadiah atau penghargaan seperti itu. Nah selanjutnya mematikan kreativitas. Kenapa mematikan kreativitas? Ya karena yang kita tahu pembelajaran itu kan di lingkup satu kelas ya, jadi si anak itu hanya tahu pesaingnya itu di kelasnya. Jadi ketika dia mendapatkan penghargaan, jadi dia bahwa tahu kreativitasnya sampai di situ saja. Jadi dia tidak akan mengulik lagi ya tentang kreativitasnya dengan karena ada istilah di atas langit ada langit ya. Nah jadi jangan mematikan kreativitas anak. Nah di sini udah hukum sistem ranking. Nah sekarang di rapot itu sudah tidak ada ranking ya Bapak Ibu. Dan saya baru paham setelah belajar di modul ini kenapa ranking tidak ada gitu ya. Padahal itu kan penting untuk memotivasi siswa gitu ya. Nah ternyata dengan sistem ranking itu banyak sisi negatifnya Bapak Ibu ya. Ketika dengan sistem ranking kita anak yang ada berada di bawah itu akan merasa dibully ya. Anak-anak akan mengejek anak yang nilainya di bawah. Nah selain itu dalam sistem ranking ini sangat sensitif sekali dengan orang tua murid ya. Misalnya kalau anak didiknya rankingnya bagus itu kan menjadi suatu kebanggaan yang bagi orang tuanya. Bagaimana dengan anak didik yang rankingnya rendah? Nah itu bisa membuat orang tua itu kecewa bahwa dia itu mendidiknya dengan cara gagal seperti itu. Dia nantinya dimarahi, jadi anak akan merasa takut ya, memperlihatkan nilai-nilai yang ada di rapotan. Nah, mungkin itu tujuan kurikulum yang sekarang bahwa ranking itu tidak dicantumkan di rapor. Nah selanjutnya melepas hak menghargai dirinya. Nah yang kita ketahui bahwa potensi anak itu kan berbeda-beda ya Bapak Ibu. Misalnya kalau yang si A itu bagus di akademik, yang si B bagus di olahraga. Ya jadi dia ketika pembelajaran akademik dia akan merampas karena dia merasa rendah gitu ya. Padahal anak tersebut itu dia unggul waktu di olahraga. Jadi dia tidak menghargai diri sendirinya. Selanjutnya, nah ini disebut konsep disiplin dengan tepat atau sukses. Nah, jadi ketika kita ingin mendisiplinkan anak dengan sukses, kita bisa melakukannya dengan metode konsekuensi atau restitusi. Bapak Ibu tahu apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu adalah balasan ya, apa yang kita lakukan ya. Nah di sini dengan metode konsekuensi, misalnya saya contohkan seperti ini. Ada anak yang mengotori lantai sekolah misalnya. Nah konsekuensi yang didapatkannya apa Bapak Ibu? Hukum. Ini jadi berupa hukum. Bagaimana? Konsekuensinya apa yang dengan dilakukannya dia menumpahkan kotoran ke lantai. Nah konsekuensinya itu kan dia harus membersihkan ya lantainya. Iya tanggung jawab. Nah itu adalah salah satu konsekuensi yang tepat ya. Jangan sampai misalnya anak kesiangan dihukum dengan berdiri di misalnya menghormat. Nah itu hubungannya dengan pembelajaran ya. Mungkin alangkah lebih baiknya jika anak terlambat dengan konsekuensinya dia nanti setelah istirahat diberikan tugas selama pembelajaran yang dia tertinggal. Nah itu adalah mungkin konsekuensi yang tepat untuk dilakukan daripada hukuman. Nah selanjutnya perlu monitoring yang berkelanjutan. Nah kekurangan konsekuensi ini kan jangka pendek. Jadi Bapak Ibu perlu memantau anak tersebut itu bisa melakukannya secara berkelanjutan atau tidak.
Misalnya tadi melakukan kesalahan yang pertama, si anak menumpahkan kotoran ya ke lantai, kan konsekuensinya dia membersihkan lantai. Nah, kita monitoring ketika dia melakukan kesalahannya lagi, apakah dia membersihkan lantai atau tidak. Nah, itu perlu pantauan dari kita. Nah, selanjutnya ada stimulus respon. Stimulusnya tadi dia menumpahkan, responnya dia harus membersihkan lantai. Selanjutnya murid menghormati peraturan. Nah, dengan konsekuensi seperti itu nanti murid itu akan menghormati peraturan tersebut tanpa ada paksaan ya. Selanjutnya kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Berbeda dengan lingkungan ya Bapak Ibu. Ketika si anak kita dimarahi, nanti dia itu akan terpenuhi misalnya terisolir dari teman-temannya. Saya malu, apalagi hukumannya itu tidak relevan dengan apa yang dilakukan misalnya. Jadi dia merenung apa kesalahan saya, apa harusnya seperti apa gitu ya. Nah, dengan konsekuensi seperti ini dia akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan yang sangat apa itu langsung selesai, mendapatkan solusi yaitu lantai bersih melalui. Nah, restitusi. Nah, mungkin ini asik bagi Bapak Ibu ya, karena saya juga ketika mempelajari modul ini saya juga merasa asik apa itu restitusi ya. Ternyata ketika dipelajari restitusi itu adalah sebuah cara untuk kita menyelesaikan suatu masalah. Nah, dengan menggunakan metode restitusi, murid itu akan bertanggung jawab akan perilakunya. Nah, serta restitusi ini kita akan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi bukan fokus terhadap kesalahan anak, tapi misalnya ketika anak terlambat sekolah, kita ini jangan fokus kesalahannya itu lambat saja ya. Tapi kita itu harus mencari tahu kenapa ini terlambat ya. Terus bagaimana solusinya supaya anak tersebut datang tepat waktu seperti itu. Nah, selanjutnya murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol nanti kita akan bahas ya di slide selanjutnya. Selanjutnya murid itu akan bersemangat untuk memperbaiki dirinya dengan menggunakan metode restitusi. Murid itu akan bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Nah, kita perbedaan ya, apa itu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini ada contoh kasus, misalnya tadi siswa sering datang terlambat. Terus satu. Iya, Bapak Ibu fokus ke bawah ya. Ya, go ya terus. Dua, tiga, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ya, perbedaannya jika Bapak Ibu sebagai guru pembuku, guru itu akan menyuruh siswanya berdiri di depan kelas selama jam pembelajaran. Nah, itu adalah tipe guru pembuku. Selanjutnya gurunya marah dan siswanya takut. Jika dengan metode konsekuensi, guru memberikan konsekuensi kepada siswa mengerjakan tugas selama jam pembelajaran terlambat. Itu mungkin lebih relevan ya Bapak Ibu. Dan timbang anak disuruh berdiri di depan kelas selama jam pembelajaran. Guru tegas dan siswa menghormati aturan. Nah, untuk yang restitusi itu contohnya seperti ini ya. Saya membuat kesepakatan untuk keyakinan kelas. Jadi ketika anak melanggar peraturan, saya kembalikan lagi si anak suruh melihat kesepakatan kelas tersebut. Karena kesepakatan tersebut jangan sampai Bapak Ibu nanti membuat kesepakatan kelas tanpa melibatkan anak didik Bapak Ibu ya. Karena membuat kesepakatan itu anak didik harus terlibat, karena nanti dia akan merasa oh peraturan ini saya yang buat dan saya sudah meyakininya sepakat ya. Selanjutnya guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain.
Selanjutnya, restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, ini adalah pengertian restitusi menurut dosen pada tahun 2020. Nah, restitusi ini adalah sebuah tawaran. Jadi kita itu bernegosiasi Bapak Ibu dengan siswa. Jadi jangan sampai kita mengintimidasi, misalnya langsung saja menghukum. Jadi kita tawar dulu dengan anak didik kita. Misalnya kamu melakukan ini, apa yang akan kamu lakukan? Terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Nah, mungkin seperti itu tawarannya. Ciri dari restitusi ini adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan serta memperbaiki hubungan. Nah, memperbaiki hubungannya kenapa? Karena kita dan murid itu saling terbuka, berbeda dengan menghukum. Itu hubungan. Jadi si anak kita akan takut sama kita atau dendam sama kita, seperti itu. Tawaran bukan paksaan. Menuntun. Nah, ada kata menuntun. Jadi saya teringat tentang modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita itu sebagai seorang pendidik itu harus menuntun anak didik kita menuju kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Nah, jadi kita itu jangan memaksakan anak didik kita sesuai apa yang kita inginkan, tapi tugas kita itu menuntun, mengarahkan dan membimbing anak supaya anak itu selamat dan bahagia. Jangan sampai anak itu misalnya ada ikan disuruh terbang misalnya, itu kan tidak mungkin ya Bapak Ibu. Karena filosofi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kita itu sebagai pendidik itu diibaratkan sebagai petani. Jadi kita itu hanya merawatnya, menyayanginya ya, supaya tanaman itu tumbuh subur dan sempurna. Jadi kalau Bapak Ibu menanam jagung, itu tidak akan jadi cacak. Tidak ya, akan jadi jagung lagi. Nah, begitu pun dengan potensi anak didik kita. Jadi kita harus menggali apa yang ada pada potensi diri anak didik kita. Nah, selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan pada tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi bukan fokus pada kesalahan. Ini dia posisi 5 kontrol kita sebagai guru. Nah, Bapak Ibu coba lihat di sini ada 5. Bapak Ibu termasuk guru yang mana kalau dilihat dari posisi 5 ini? Apakah ada yang satu itu yang sering marah-marah? Apakah membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer? Nah, dari 5 posisi kontrol ini, yang paling bagus itu sebagai pemantau dan manajer. Ya, dulu saya juga pernah salah satu katanya sebagai teman itu, dulu sebagai teman itu bagus katanya untuk pernah dengar ya, kita sebagai guru misalnya harus sebagai teman anaknya. Ternyata itu tidak baik karena anak jadi apa? Anak itu tidak akan menghargai kita. Ya. Seperti dia dari cara bicara seperti halnya pada teman saja gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan anak-anak karena dia itu merasa sebagai teman. Berbeda dengan pemantau. Kalau pemantau itu kita dulu sebagai fasilitator, ya, memfasilitasi pendidik. Yang lebih bagus itu sebagai manajer. Jadi kita itu guru itu tegas tapi tidak menakutkan, dan anak itu akan segan terhadap kita. Nah, ini adalah contoh kasus penerapan jika Bapak Ibu sebagai guru penghukum tidak bersalah atau pemantau ataupun manajer. Nah, di sini ada sebuah kasus bahwa siswa itu datang terlambat ke sekolah. Jika sebagai posisi kita sebagai penghukum, maka guru itu akan mengeluarkan seperti dicalonkan ya. Misalnya, patuhi aturan
kelas. Nah, itu memenuhi aturan mungkin tidak terlambat. Ibu kecewa sih. Mungkin kalau saya mungkin seperti ini ya. Tolong misalnya kali ini saja ikuti aturan ibu. Kamu tidak kasihan kepada ibu. Nanti ibu dimarahi oleh guru sekolah misalnya seperti itu. Nah, itu adalah contoh tindakan sebagai pembuat rasa bersalah. Nanti anak itu akan merasa bersalah dengan apa yang dilakukannya. Nah, kalau sebagai teman itu cirinya menggunakan kata-kata yang santai, ya, tidak formal. Ayolah, ayo ini saja seperti itu. Kalau pemantau, kamu melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, itu dikembalikan lagi ke siswanya. Dia itu menanyakan pelanggarannya dan harus dapat menerima konsekuensinya. Nah, selanjutnya ini manajer yang diharapkan, ini lebih idealis. Jadi ketika siswa datang terlambat, jadi kita jangan langsung memponis kamu terlambat, gitu ya, jangan. Jadi kita tanya dulu si siswanya, kamu tahu tidak kenapa dipanggil sama ibu misalnya? Kesalahan apa yang kamu buat? Nah, itu jadi si siswa menyadari kesalahan apa dulu yang dia lakukan. Selanjutnya kita menanyakan, jangan langsung dikasih hukuman. Ya, kamu terlambat misalnya. Bagaimana cara kamu memperbaikinya untuk menebus kesalahan kamu terlambat? Misalnya seperti itu. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Ya. Nah, jadi kita itu mendisiplinkan positif di sekolah itu salah satunya dengan cara membuat keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan aturan kelas gitu ya? Nah, seperti contohnya gini, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm menggunakan kendaraan motor, Bapak Ibu? Kenapa harus menggunakan helm ketika menggunakan motor? Kenapa? Iya, berarti kita semua itu tahu bahwa menggunakan helm itu untuk keselamatan kita, ya. Terus mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan? Itu apa, Bapak Ibu? Iya, kesehatannya. Jadi diri kita semua itu sudah meyakini ya, sudah tahu bahwa menggunakan masker itu untuk kesehatan kita, bukan untuk orang lain. Begitupun dengan keyakinan kelas. Jadi kita menumbuhkan motivasi anak bahwa keyakinan kelas itu bukan sebuah aturan, tapi itu untuk kita. Nah, ini adalah salah satu kegiatan ketika saya membuat peraturan kelas di kelas ini. Nah, yang pertama, untuk membuat peraturan kelas, kita jangan membuat langsung aturannya bla 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 bla, langsung dimasukkan ke anak. Tapi kita ajak semua anak didik kita untuk mencapai kesepakatan. Keyakinan apa saja yang akan kita buat di keyakinan kelas. Nah, setelah itu gambar yang kedua ini merumuskan peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Nah, untuk membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu, kita harus menggunakan kalimat yang positif, jangan yang negatif ya. Misalnya seperti dilarang merokok, itu kan ada kata negatifnya, jadi kesannya itu menakutkan ya. Coba lebih negatif lagi dengan misalnya kamasa bebas rokok gitu. Iya, lebih indah, lebih positif. Untuk selanjutnya, nah ini adalah terakhir ya, anak itu menempel keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah ini yang pertama, udah tadi saya bahas ya, udah diingat. Jadi jangan menggunakan kata-kata atau kalimat yang panjang sehingga anak kita itu tidak apa itu aturannya ya. Jadi yang mudah diingat saja sesuai kondisi kelas ya. Dibuat dalam positif, semua warga dilibatkan. Ini tadi saya jelaskan. Nah ini dia segitiga restitusi. Nah segitiga restitusi itu sebuah cara ya. Yang pertama itu kita ya, kita itu harus memvalidasi dulu tindakan yang salah, terus menstabilkan identitas, menanyakan
keyakinan kelas. Pertanyaan-pertanyaannya boleh Bapak Ibu bisa dilihat di sana. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tonton terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah salah satu video ketika saya menerapkan segitiga restitusi dengan murid anak didik. Misalnya ada anak terlambat datang ke sekolah selama 15 menit pembelajaran. Nah, ketika masuk saya di sini mempraktekkan segitiga restitusi itu posisikan kontrol diri saya itu sebagai manajer. Jadi ketika anak terlambat saya tidak langsung marah, tapi langsung anak disuruh mengikuti pembelajaran terlebih dahulu. Tapi ketika istirahat saya memanggil anak tersebut tanpa ada orang atau anak-anak di kelas ya, anak-anak beristirahat saya memanggil dan itu tidak langsung memarahinya. Jadi saya menanyakan apa kesalahan kamu? Si anak menjawab, saya datang terlambat. Apakah kamu sudah lihat keyakinan kelas? Anak-anak tersebut sadar, oh iya saya melanggar keyakinan kelas. Itu di sana ada datang tepat waktu. Saya kan kesepakatan kelasnya itu datang tepat waktu. Nah di sana kita sebagai posisi manajer jangan langsung memarahi anak tersebut, tapi kita menggali kenapa anak tersebut itu terlambat. Ternyata anak tersebut itu demam drakor, dia nonton drama Korea itu sampai larut malam. Terus ibunya pergi ke sawah katanya, jadi tidak ada orang yang membangunkan di rumahnya sehingga dia terlambat ke sekolah. Nah di sana kita posisi sebagai manajer guru menjelaskan bahwa tidur terlalu larut itu kan berbahaya bagi kesehatan seperti itu. Dan siswa sepakat untuk tidak mengulanginya. Atau dilanjutkan saja. Nah untuk yang ini saya lihat subhanallah ya, ternyata adik saya itu baru menyadari bahwa mereka itu punya potensi untuk bermain peran gitu. Ketika melakukan seperti ini dia bisa memainkan perannya tanpa skenario yang saya atur gitu. Jadi natural saja seperti kesalahan yang dia buat. Nah yang ini kesalahannya itu terlihat ya, ada 2 orang anak itu sedang bertengkar ya, ricuh. Dia mencoret-coreti buku temannya. Ketika saya tanyakan, coba pelanggaran apa yang kalian lakukan di dalam keyakinan kelas? Kedua anak tersebut itu berpikir apa yang saya langgar? Oh ternyata dengan dia bertengkar dia membuat keributan di kelas ya. Dan ada di kesepakatan kelas itu tidak membuat keributan di kelas. Ketika itu ternyata alasannya kenapa mencoret-coreti, dia ternyata iri katanya karena buku temannya itu lebih bagus daripada dia. Nah kita posisi kita sebagai manajer, kita memberi wawasan atau pemaparan bahwa sebuah sambutan saja, sebuah sambutan kepada saudari Ibu Rahmawati, Ibu Melisa Rahmawati yang telah dengan susah payah wario dari teori-teori yang ada dalam modul sebagai guru penggerak, kemudian diimplementasikan kepada kita di sekolah, tidak kepada anak langsung, tetapi kepada rekan-rekan yang ada di SD atau di sekolah. Agar bagaimana ini dituntut agar semuanya dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 mengikuti pola atau mindset yang telah beliau sampaikan. Nah dengan harapan ibu bapak guru yang lain mengikuti cara seperti itu ya, dalam rangka mentransfer
pendidikan ataupun menserang ilmu pengetahuan sesuai dengan kurikulum yang terbaru yaitu kurikulum Merdeka. Nah, untuk selanjutnya ini kebiasaan atau disiplin yang baru itu sungguh sangat berbeda dengan waktu kita dahulu, di mana kita menerapkan disiplin pada anak itu tentu harus senantiasa diikuti dengan nada ataupun perkataan-perkataan yang agak keras. Beda lagi dengan sekarang, sebagaimana yang barusan kita peroleh, bahwa untuk mendidik anak itu, untuk mendisiplinkan anak itu tidak harus dengan kekerasan, tapi harus dengan pendekatan-pendekatan sebagai manajerial, sebagai pemimpin, sebagai pengatur pola dan sebagainya pada anak, sehingga anak itu benar-benar menurut sebagaimana tuntutan daripada pendidikan nasional. Oleh sebab itu ini bagaimana mengubah paradigma tersebut agar tidak hanya di sekolah kita, tetapi di luar sekolah kita termasuk para pendidik yang lain, khususnya di Kawawi, agar benar-benar mampu mengubah paradigma ini. Apakah memang harus semuanya daftar menjadi guru penggerak? Sudah tahu, padahal dengan seorang guru penggerak saja sudah cukup satu sekolah digerakkan oleh beliau. Apalagi kalau guru-guru penggerak banyak di tiap sekolah, itu akan lebih bagus lagi. Nah, usaha kita, usaha khususnya calon guru penggerak ini, apakah mau diadakan rutin tiap habis modul diberikan kepada rekan-rekan, pada kita semua, termasuk ada yang mau dari luar sekolah silakan, atau menunggu sampai lulus atau sampai habis modul baru disampaikan. Hanya saja kami berpendapat bahwa tiap selesai modul itu langsung ditransfer kepada teman-teman, ya, agar tidak lupa lagi dan sedikit demi sedikit akan mengubah tadi paradigma. Itu keinginan kami. Nah, sebab sudah ada satu atau dua orang guru penggerak yang lulus di Kawawi, saya rasa belum pernah ada hal seperti ini. Padahal itu lebih bagus kalau dia sudah berapa modul ini? Baru satu modul diberikan, kita sudah ada pencerahan mulai. Nah, keinginan Ibu Merisa, apakah mau tiap modul kita berkumpul seperti ini, atau beberapa modul saja baru ada pertemuan, atau bagaimana? Sebab kami sangat terbantu sebagai manajer sekolah, sebagai kepala sekolah, sangat terbantu dengan program ini. Untuk apa kita workshop di Ciamis, Kota kan ini juga workshop. Jadi untuk mengubah tata cara, tata kelola yang di sekolah itu cukup dengan satu orang calon guru penggerak. Itu saja keinginan kami seperti itu, ya. Nah, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan Ibu bisa lebih fokus, lebih berkeinginan, lebih proaktif terhadap kegiatan pembelajaran di sekolah, khususnya di 20 saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 20 Sari. Ya, dan untuk seterusnya tadi ada pertanyaan, apakah setiap modul akan ada mini workshop seperti ini gitu ya di sekolah? Insya Allah Bapak Ibu ya, di setiap akhir modul itu ada berupa aksi nyata. Jadi nanti video ini akan saya unggah ke PNM yang Merdeka Belajar. Nanti saya share juga di YouTube. Nanti Bapak Ibu bisa melihatnya proses kegiatan ini di YouTube. Tadi ada permintaan apa yang saya pelajari bisa di-share kepada rekan sejawat. Itu saya akan sangat berterima kasih ya jika Bapak Ibu meluangkan waktunya untuk mengikuti mini workshop seperti ini. Saya ada jadwal ingin membuat media pembelajaran menggunakan Canva ya. Nah, di sini sangat mudah sekali Bapak Ibu jika Bapak Ibu ingin membuat
kalender, ya, poster ataupun media-media aja ada semuanya di Canva. Nah, mungkin untuk selanjutnya akan menggunakan Canva itu. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya ada yang ditanyakan? Oke, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan atau memaparkan materi yang begitu yang membuka wawasan terhadap guru-guru yang ada di sini. Jadi kita tahu selama ini ternyata banyak hal-hal yang kurang tepat yang kita lakukan terhadap anak didik kita, misalnya dalam menanggapi tentang kesalahan mereka atau dalam menanggapi tentang apa yang telah mereka lakukan, baik itu hal positif seperti penghargaan yang tadi ya. Saya ingin sedikit menanyakan tentang itu. Kan kita tadi melakukan atau memberikan penghargaan itu sesuatu yang kurang tepat. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan ketika ada anak yang sudah misalnya berani ke depan, berani tampil, berani menyampaikan pendapat, gitu, berani bertanya, sementara kita tidak boleh memberikan penghargaan atau berupa pujian juga kan tadi sepertinya itu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan ketika menanggapi ada hal positif tersebut sehingga memotivasi yang lain atau juga jadi memberikan motivasi terhadap anak tersebut agar di pertemuan selanjutnya masih bisa lebih atau lebih berani lagi gitu dalam memberikan hal yang positif tadi. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, dalam menerapkan budaya positif, kita kan biasanya kita juga sering melakukan misalnya memberikan arahan terhadap anak atau membuang sampah pada tempatnya, membersihkan halaman, dan sebagainya, hal positif yang seperti itu secara sadar gitu ya. Tetapi pada kenyataannya setiap hari guru-guru yang ada di sini ikut membersihkan bekas jajanan anak-anak. Jadi mereka masih secara tidak sadar gitu ya, membiasakan budaya positif membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, langkah strategis apa gitu ya agar anak-anak secara sadar membiasakan budaya positif tersebut gitu, tanpa harus disuruh lagi gitu ya, tanpa harus buru-buru setiap hari harus membersihkan lagi. Biasanya pakai edging contoh bicara sampah, ngebakar sampah, jelas ya jangan. Nah, itu saja mungkin yang saya ingin tanyakan dari materi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hera atas pertanyaannya. Izin Bapak Ibu saya untuk menjawab, ya, mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Ya, untuk yang pertama itu saya meluruskan ya, bukan tidak boleh ya untuk sebuah penghargaan, tapi itu tidak berlebihan Bapak Ibu ya. Jadi kalau hanya sekedar applause pada anak, ya pujian itu tidak apa-apa. Tapi yang dikhawatirkan yang tidak benar itu kita selalu mengadakan penghargaan berupa hadiah, misalnya permen, ya permen seperti itu. Nah, bagaimana pembelajaran untuk memotivasi anak itu ingin misalnya maju ke depan gitu ya, wateran gitu ya, bagaimana untuk memicunya anak untuk water ke depan misalnya gitu. Iya. Nah, kita guru itu bisa melakukan pembiasaan kepada anak, sering melatih pembelajaran. Mungkin ini akan sulit untuk dilakukan pada kelas rendah ya. Untuk di kelas saya memicu anak untuk berani tampil di depan. Itu ketika dia sudah mengerjakan karya sesuatu, anak tersebut itu disilakan untuk mempresentasikan hasil karyanya atau tugasnya kepada teman-temannya. Jadi ketika dia mengarang, si anak misalnya disuruh coba ceritakan kembali apa yang kamu karang kepada teman-teman kalian. Nah, itu dilakukan secara kontinu ya Bapak Ibu, karena sebuah kebiasaan itu harus dilaksanakan secara berkelanjutan, tidak hanya satu kali. Iya, kalau berkelanjutan itu akan menjadi pembiasaan pada anak. Nah, selanjutnya kita selalu melakukan pembelajaran diskusi ya. Kalau diskusi itu kalau di kelas 1 sulit tidak bisa. Iya. Nah, mungkin
salah satu PR juga asli bagaimana cara untuk memicu anak didiknya. Sebab yang saya lihat untuk kelas bawah itu lebih efektif dengan penghargaan ya. Misalnya anak PAUD itu diberikan sebuah bintang, misalnya seperti itu. Nah mungkin itu lebih efektif seperti itu. Nah untuk kesini kan anak semakin tumbuh dewasa. Nah, kita biasakan untuk si anak maju ke depan, mempresentasikannya, ya, melatih keberanian anak. Ya, mungkin seperti itu yang bisa saya jawab. Sesuai dengan usia. Iya, jangan sampai kita terlalu berlebihan seperti tadi. Kalau hanya pujian, aplaus itu saya kira bukan yang berlebihan ya, bisa dilakukan. Nah untuk motivasinya tadi jadi melakukan kebiasaan-kebiasaan atau secara bisa juga secara bergiliran si anak memimpin sebuah doa juga itu suatu bentuk pelatihan ya untuk keberanian anak. Ya mungkin untuk pertanyaan pertama itu ya bagaimana semoga Vera tidak puas dan menggoogling apa jawabannya sebenarnya ya yang lebih luas lagi gitu. Ya untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana strategi apa kita untuk menerapkan budaya positif ya di sekolah? Yang pertama itu tadi kita membuat dulu keyakinan kelas bersama anak didik kita ya. Nah itu adalah salah satu langkah strategisnya. Yang kedua, kita menciptakan hubungan baik ya antara kita dengan murid, komunikasikan ya budaya positif apa saja yang akan kita buat menjadi keyakinan kelas. Dan yang selanjutnya cara lainnya itu kita meminta berkolaborasi, meminta bantuan dengan orang tua ya, sebab budaya positif itu pembiasaannya itu tidak hanya di sekolah. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan orang tua, memantau anak didik atau anaknya itu melakukan kebiasaan positif di rumahnya. Iya seperti itu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya tidak puas dengan apa yang saya paparkan, sehingga Bapak Ibu terpicu ya, kurius ya, ingin tahu ya, jadi penasaran tentang budaya positif. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah memberikan pertanyaan dan telah dijawab dengan jelas oleh saudara pemapar materi yang tadi Ibu Melisa Rahmawati, dan diharapkan tidak puas atas jawabannya dan mencari solusi atau dari yang lainnya, lalu kita saling berbagi untuk menyampaikan lagi sehingga ada beberapa solusi yang kita dapat terapkan di sekolah ini. Dari apa yang telah saya simak dari hasil diskusi atau mini workshop hari ini, tadi ada pertanyaan dari ataupun paparan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sutarjo, bahwa kedisiplinan zaman dahulu dengan zaman sekarang itu berbeda ya. Kalau zaman dulu itu kekerasan lebih mendominan ya, anak dipukul, dilempar penghapus, ataupun guru juga memukul dengan suatu alat. Tapi itu sudah biasa dan tidak menjadikan orang tua menjadi marah. Malah anaknya ditambah dipukul atau dimarahi jika anaknya itu melapor kepada orang tuanya. Nah, orang tua itu artinya sadar bahwa si anak itu melakukan kesalahan. Tapi pada zaman sekarang kan berbeda, paradigmanya sudah berbeda. Kita juga bisa memarahi, malah memukul dengan cara halus, lalu anaknya melapor kepada orang tua, malah orang tua yang datang ke sekolah kita marah-marah, ya. Padahal mereka tidak sadar bahwa anaknya tersebut melakukan kesalahan. Apa yang kita lakukan sebagai guru sebagai bentuk disiplin, tetapi tanggapan orang tua pada saat ini berbeda dengan zaman yang
dulu. Maka perlu kita ubah paradigmanya seperti yang tadi dipaparkan oleh Ibu Melisa Rahmawati, bahwa kita akan adakan keyakinan kelas dulu, lalu kita membuat kesepakatan dengan siswa apa yang harus kita lakukan agar kedisiplinan ini akan diterapkan. Lalu yang selanjutnya tadi ada dari Ibu Herawati tentang reward atau penghargaan. Sebenarnya boleh-boleh saja kata Ibu Herawati, tapi jangan berlebihan, ya. Boleh memberikan makanan atau memberikan pujian, tapi jangan terlalu disanjung sana gitu. Lalu lihat contohnya anak ini misalnya, lalu kepada teman-temannya diberikan ya. Nah, seperti yang ini juga Jumat ya. Padahal kan punya kakak, punya adik, biasanya di dalam rumah itu biasanya ada yang kakaknya yang perlu disayang oleh ibunya, lalu dicontohkan tuh, ya. Kalau si Ama ini ya, jadi si yang lainnya itu merasa itu yang dicontohkan, jadi harus diikuti. Padahal setiap orang ada setiap siswa atau setiap anak mempunyai karakter yang berbeda, ya. Nah itu jadi dari, lalu yang terakhir tentang kedisiplinan tadi untuk membuat anak-anak sadar dalam hal melakukan pekerjaannya, ya perlu kita tingkatkan bagaimana solusinya dengan cara menerapkan apa yang tadi dipaparkan tadi, ya melalui modul 1 ya, kalau tidak salah modul 1 dari Bu Melisa Rahmawati sebagai calon guru penggerak. Nah, selanjutnya tadi tentang mini workshop ini tidak semoga ada manfaatnya untuk kita semua dan dapat diterapkan bukan hanya di kelas Ibu Melisa, tapi dapat diterapkan di kelas-kelas lainnya dengan mengacu pada modul yang telah disampaikan tadi ya. Tapi penerapannya berbeda antara kelas bawah dengan kelas atas ya. Tidak mungkin kelas atas disamakan dengan kelas bawah karena tingkat usianya juga berbeda, lalu tingkat perkembangan motornya juga berbeda, itu perlu penanganan khusus. Mungkin itu saja Bu Melisa atau ada tema lagi? Ya, terima kasih Bapak Ibu kalian atas perhatiannya. Juga tadi ada saya tanya jawab sehingga mini workshop ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup saja acara mini workshop ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.